banyak nikmat. Ada kebun, ada sungai. Kemudian mereka memahat gunung-gunung untuk dibuat rumah. Berarti teknologinya atau tingkat kepintarannya tinggi. Gak cuma pintar, dia fisiknya juga terampil. Tuh Nabi Soleh diutus ke orang-orang yang tidak bersyukur, mendapatkan begitu banyak kenikmatan tapi nggak bersyukur ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang 150 surat Asy-Syu'ara, ayat 150. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amral musrifin. 151 juga. Maka bertakwalah engkau kepada Allah dan taatilah aku, kata Nabi Soleh. Dan janganlah engkau mengikuti para pemimpinnya yang melewati batas, melampaui batas. Nah, ini perintah dari Nabi Soleh untuk bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nikmat jadi melenakan. Punya harta, punya uang, punya rumah yang enak untuk dinikmati, ditempati, bahkan dipahat gunung-gunung ya waktu itu, gunung dipahat untuk dijadikan rumah. Berarti memang mereka ini sudah banyak mungkin rumahnya, sampai gunung pun harus dipahat. Makanya Nabi Soleh mengingatkan, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, syukurlah engkau kepada Allah, bersyukur. Jangan disia-siakan nikmat yang diberikan, malah dihambur-hamburkan, diboros-boroskan ya. Uang yang ada dalam upaya untuk mencari jalan menuju nafkah misalnya, tapi dihambur-hamburkan, diboros-boroskan, dipakai untuk perbuatan yang sia-sia. Coba kita lihat di sini, sebenarnya kalau menurut pandangan manusia nggak ada yang sia-sia tuh. Ya. Punya kebun, punya apa, termasuk bikin rumah, kan nggak sia-sia bikin rumah. Iya, kalau berlebihan jadi sia-sia. Gitu. Ya. Kadang-kadang kan begitu kita ini. Sebagian dari kita itu menganggap, sudahlah, saya kan sudah memberikan anak dan istri makan, sekolah juga sudah saya siapkan. Ini ada uang nih, buat apa nih? Cari hiburan, macam-macam lah cara-caranya hiburan. Dan itu bukan cuma di kampung-kampung, di kota pun begitu. Ya, saya pernah ngobrol dengan salah satu kawan. Dia kerja di satu tempat ya. Kemudian bosnya itu kalau malam tuh ngajakin ke tempat-tempat dugem begitu, dunia gemerlap ya. Dan ternyata bukan cuma bosnya, teman-temannya juga ngikut gitu ya. Alhamdulillah dia udah keluar dari tempat kayak gitu. Itulah orang-orang yang kurang imannya. Dia dapat nafkah mungkin cara jalan halal, tapi dia belanjakan dengan cara yang tidak halal. Ini masalah. Dia dapat jalannya halal nih, bukan korupsi, bukan mencuri juga, bukan juga. Tapi dia pakai itu untuk jalan yang nggak benar, yang Allah nggak suka. Sama kayak kaumnya Nabi Soleh. Dan ciri-ciri lain adalah kaum Nabi Soleh itu suka mengikuti orang yang melampaui batas. Nah ini, siapa orang yang melampaui batas? Para pemimpinnya, tokoh-tokohnya. Kok
kamu ngikut kegiatan kayak gitu sih? Iya tuh, habis tetangga saya ngikut kayak gitu tuh, asik-asik aja tuh, kayaknya seru tuh ngumpul-ngumpul gitu, ngumpul-ngumpul, kemudian apa menghamburkan uang di situ. Pastilah kalau yang namanya ngumpul ada uang yang keluar kan, pasti itu, nggak mungkin enggak. Nah ini diingatkan oleh Nabi Soleh, takutlah engkau kepada Allah. Bisa saja nikmat itu dicabut sama Allah. Yang repotnya dicabut ketika kamu lagi berbuat maksiat, itu dia masalahnya. Apalagi perbuatan maksiat itu disaksikan juga oleh istri, anak. Bagaimana dia mau menjadikan keluarganya soleh, keluarganya sakinah? Berdoa setiap hari bikin supaya keluarganya sakinah, selamat dunia akhirat, tapi melakukan perbuatan yang melampaui batas. Di sini disebutkan wala tuti'u amral musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Nafkahnya dipakai buat sesuatu yang enggak benar, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang lawi, sesuatu yang enggak ada manfaatnya bagi dunia dan akhirat. Pak Arfan ngomong begini mah nggak didengerin, soalnya apa kan masih pada tidur. Ya bangunin istrinya, suaminya, dibangunin. Biar apa? Biar kita kan selamat dunia akhirat. Kan kita pengen ya keluarga kita, anak cucu kita, suami kita, istri kita, mertua kita, tetangga kita masuk ke dalam surga. Sama-sama bahagia dunia dan akhirat. Kan sering kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhi kami dari azab neraka. Nah, itu harus diteruskan di dunia ini. Kan kita mazra'atul akhirah di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ladang bagi akhirat. Karena ladang, karena kebun, ya kita harus merawat. Kalau sekarang masih ada yang belum bangun subuh, dia ajak anaknya. Kalau perlu dipeluk anak, suaminya juga kalau perlu dipeluk untuk bangun subuh. Perlu itu. Era Pak isin, tos kolot, ini nggak apa-apa. Emang kenapa kalau kita kan suami kita? Jadi ini ciri-cirinya orang-orang Nabi Soleh waktu itu adalah mengikuti para tokoh pemimpin yang apa? Yang melampaui batas. Berarti mungkin mubazir di situ, ada hal yang mubazir di situ. Ya. Memboroskan harta, mubazir, menyia-nyiakan harta, ada di situ. Mestinya kalau harta berlebih itu diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan, sehingga orang di sekeliling kita juga ikut sama-sama nikmat, sama-sama bahagia. Jangan nikmat dibikin sendiri, dimasukin sendiri, ataupun dinikmati sendiri, gak enak. Ya. Coba kalau teman-teman nih lagi ada rame-rame gitu kan, banyak makanan sebelah rumah atau 2-3 rumah di sebelah kita, anaknya nangis nggak bisa makan, ataupun berat, kehidupannya beras juga nggak ada. Kita makan enak kan tuh, makan enak di rumah. Berkemungkinan kita juga kan nyesek sambil makan ngelihat, nah kasih lah. Makanya salah satu sabda Nabi itu, Allah tuh membenci makanan ataupun perayaan yang ada makanannya, tapi nggak diundang orang yang duafa, orang-orang yang nggak punya. Mestinya diundang. Wala tuti'ul amral musrifin, janganlah engkau mentaati pemimpin-pemimpin atau perintah-perintah orang yang melampaui batas. Al-musrifin, orang yang melampaui batas. Ayat selanjutnya, alladzina yufsiduna fil ardh wa la yuslihun, yaitu orang-orang yang membuat kerusakan di bumi dan tidak memperbaiki. Nah, ini ciri-cirinya.
membuat rusak masyarakat. Itu ciri-cirinya. Ya, ketika masyarakat dibuat rusak, malah diikutin. Tapi kan dia teman saya. Masa teman saya nggak solider dong kalau begitu kan? Saya kan satu anggota nih, segrup sama dia. Masa dia nggak bisa begitu kawan? Jangan sampai lam takhir fulanan khalila. Nantinya itu kita akan berpikir ketika nanti diazab di neraka, kenapa saya ngikut sama teman itu? Lam takhir fulanan khalila. Kenapa saya mengikut sama orang itu? Orang itulah yang menjerumuskan saya ke neraka. Kemarin saya sudah sampaikan. Ada sekitar 3 minggu yang lalu, kalau nggak salah. Judulnya berantem di neraka. Teman-teman nyimak di Facebook. Judulnya berantem di neraka. Kenapa? Karena mereka berantem. Mungkin bahasanya kasar, bukan gua lalu. Mane sia nih, mane. Sia si mane lagi. Sia tuh ngejerumuskan aing ka dia. Sia ngikut wae ka dia gitu. Kasar pasti omongan itu. Udah bener nih. Itu tadi saya bilang, kadang-kadang kita mencari sesuatu nih halal nih, tapi dipakai buat yang gak benar. Halal, misalnya dia bekerja sebagai apa? Misalnya ahli bangunan lah, petani lah, pedagang lah, halal nih, tapi dipakai buat yang gak benar. Nah, masalahnya adalah orang-orang tokoh-tokoh ini yang diikuti ini ya adalah orang-orang yang merusak di bumi ini. Alladzina yufsiduna fil ard. Merusak di bumi, merusak masyarakat. Makanya jangan pilih tokoh yang merusak masyarakat. Cari tokoh yang memimpin masyarakat dengan baik. Cari tokoh yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan tokoh yang merusak. Ada ciri-cirinya, gampang aja. Ciri-cirinya tokoh yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia datang, kita tenang. Itu ciri-cirinya. Sekali lagi ya. Ketika dia datang, kita tenang, kita senyum. Itu ciri-cirinya. Kita tenang, kita senyum, anak-anak senang, istri senang. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau kita doang yang senyum, anak-anak istri cemberut, nah ini berarti ada masalah di tokoh yang datang. Ya. Jangan-jangan dia disebut orang-orang yang mendukung apa? Mendukung kemufsidan, mendukung kerusakan. Selamat datang aja hijau. Tetap bergerak. Mudah-mudahan malam Sabtu ya kita membuat kegiatan dakwah insya Allah. Tetap semangat. Jadi jangan sampai tokoh yang datang adalah tokoh yang mengajak kerusakan. Terus kita ikut, gara-garanya apa? Habis teman saya ngikut gitu. Habis saya dapat DP atau DP. Down payment, bahasa lain dari uang muka di depan. Alhamdulillah. Saya dapat uang muka di depannya, saya dikasih sesuatu. Saya harus ngikut sama dia dong. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai ini adalah ciri-ciri kaumnya Nabi Soleh yang ada di kita sekarang. Kaum yang bakal dapat azab. Oh, saya aman-aman aja tuh nggak dapat azab. Iya, ente aman-aman aja, tapi keluarga ente pasti nggak benar. Pasti itu, ya. Pasti itu, nggak mungkin nggak ada seorang istri itu yang nyaman melihat suaminya bermaksiat. Sekali lagi, tolong di tagline. Tidak ada seorang istri yang nyaman melihat suaminya bermaksiat, tidak ada. Kalau ada yang nyaman istri begitu melihat keluarganya ataupun masyarakatnya bermaksiat atau berbuat kerusakan, itu istrinya Nabi Lut. Ada itu ceritanya nanti. Ya. Ini istrinya Nabi Lut. Ada ceritanya nanti sebelahnya nanti. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa membahasnya. Nah, kembali lagi bahwa ciri-ciri amrul musrifin ini adalah merusak.
merusak masyarakat apa aja bentuknya. Bisa saja merusak dari sisi ekonomi, uang disedot dan sebagainya. Bisa saja merusak dari sisi akhlak, ya. Bisa saja merusak dari sisi apa? Menyia-nyiakan waktu, bisa aja. Waktu disia-siakan. Kenapa disia-siakan? Akhirnya dia ngumpul dengan orang-orang yang gak benar. Mestinya dia pakai waktu itu untuk bercanda dengan anaknya, bercanda dengan istrinya. Kalau perlu ngajarin anak dan istrinya misalnya. Silaturahim ke tetangga, kasih senyum, kasih sedekah. Senyum kan sedekah ya. Tabassum fi wajhi akhika sedekah. Ini nyengir ini aja nih, nyengir. Kalau yang dengerin nggak ini, tapi kalau yang melihat nyengir gini aja sedekah. Dan nyengir itu senyum, seri itu menular. Orang yang seri nih gini, itu nular. Mungkin yang lihat menular nih, senyum juga nih. Nggak mungkin kalau saya senyum kemudian cemberut, nggak mungkin. Mestinya waktunya itu dipakai untuk itu. Jangan melampaui batas. Waktunya yang bisa dipakai buat kegiatan di rumah, ya. Lebih baik di rumah aja deh. Kalau diajak ngumpul gini, ya udah bismillah lah, saya mau di rumah. Soalim, mana yang mau soalim? Kamu sholat aja tarah. Ya alhamdulillah disebut soalim, amin keren. Aminin aja. Ini harus kuat kitanya itu, supaya apa? Mengikis orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Kalau enggak nanti terjadi apa? Terjadi kerusakan secara merata. Ya itulah pentingnya kita sampaikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau kita melihat kemungkaran seperti ini ya, yufsiduna fil ard, maka ubahlah dengan tangan, dengan kekuasaan atau dengan lisan, paling enggak diingatkan, atau paling enggak dengan hati. Hati itu berarti apa? Paling tidak kita benci dengan itu. Nggak mau ngikut-ngikut, udah biarin deh, sebodoh ikhlas, saya nggak mau ngikut-ngikut yang kayak gitu. Kalau saya ngomong ngikut-ngikut yang kayak gitu, ini yang dengerin udah kebayang apa isinya, sudah terbayang udah pasti. Tinggal kita aksi, amal. Amalnya apa? Larang suaminya, larang istrinya berbuat yang nggak benar. Saya kadang-kadang suka ngomong gitu tuh. Misalnya ada ibu-ibu atau ada bapak lagi ngomong, tau-tau ngomongin orang, kita ngomongin kebo aja tuh kita omongin gimana kebo itu ngambil rumput dan sebagainya. Harus dialihkan. Begitupun ketika siapa misalnya entah ibu-ibu atau bapak-bapak, sama-sama ya, jangan salah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sama-sama berpotensi ngomongin kejelekan orang lain. Sama. Ibu-ibu dan bapak-bapak sama-sama berpotensi ngomongin kejelekan orang lain. Makanya ketika kita ngobrol di satu tempat, lalu ada seperti itu, ya alihkan. Ya, kalau enggak pulang aja, nggak usah dengerin. Ya, jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu terjadi kalau kita membiasakan beramal yang soleh. Jangan amal yang mufsidin kayak gini, merusak masyarakat. Iya Pak Arfan nyindir, bukan nyindir, ini saya ngasih tahu tentang Nabi Soleh nih, bukan nyindir. Kalau ada yang merasa kesindir, alhamdulillah, mudah-mudahan bergerak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Majelis taklim, majelis dibentak-bentak orang alim, bukan begitu, itu kan kata-kata saja ya. Wala yuslihun, dan ciri-ciri kedua kaum yang merusak di bumi ini adalah tidak mengadakan perbaikan, benci dengan orang yang mengadakan perbaikan. Ini dia ciri. Jadi ada orang yang mau berbuat baik, sama pengen dipilih lah jadi RW atau jadi lurah. Kalau orang ada yang membuat baik, itu kan pengen dianggap, bawahnya curiga wae. Suuzon, sangkaan buruk terus.
Ada tuh di daerah Campe, saya nggak sebutin kampungnya, ini cerita dari relawan. Ketika membagikan sembako, orang-orang yang punya bilang apa? Mana ya? Nggak ada duitnya aja pakai bagi-bagi sembako. Gitu. Ini bukan cerita saya. Orang nggak punya uang aja bagi-bagi sembako. Ada itu yang ngomong kayak gitu dan itu sampai ke saya. Tapi bukan di kampung ini, bukan, santai. Santuy men, bukan di kampung ini, di daerah Ciampea. Ada relawan kita yang Ciampea. Waktu itu memang kita ada program memberikan sembako bagi orang-orang yang duafa daerah situ, dan jarang daerah situ diberikan orang. Ya diberikan oleh relawan, lewat relawan kita. Relawan kita bukan orang yang benghar. Orang-orang yang benghar yang ngomong, besoknya dikasih lagi, kan ada lagi kegiatan tanda daging kambing kalau nggak salah. Ada lagi kita tingkatkan jumlahnya, bukan buat show, bukan, karena memang ada rezekinya. Tapi ada orang-orang yang apa? Gemah, gitu. Orang miskin aja bagi-bagi sembako. Ya, nauzubillah. Itu sebenarnya kita ingat ada satu hadis gitu. Ya. Zaman dulu kata Nabi SAW, ada seseorang membagikan sedekah, lalu sampai ke rumah pencuri, maling, dikenal sebagai orang maling. Ya. Paginya itu masyarakat ngomong, wah itu yang kita curigai sebagai maling ini disedekahin orang, sedekah salah tuh. Gitu. Kemudian yang memberi sedekah itu bilang sama Allah, ya Allah, saya kemarin memberi sedekah, mampirnya ke orang yang dianggap maling. Besok saya mau sedekah lagi. Besok sedekah lagi, masuk orang kaya, datang orang benghar. Ya, diberikan kepada orang kaya sedekahnya ini. Besoknya masyarakat gerendeng ngomong, ya orang kaya dikasih sedekah. Salah tuh sedekahnya. Kemudian orang yang memberi sedekah ini bilang lagi kepada Allah Subhanahu, ya Allah, saya memberi sedekah pada orang kaya. Insya Allah besok saya memberi lagi, supaya memberi kepada yang tepat lah kira-kira. Besoknya dia memberi sedekah kepada siapa? Pelacur, orang yang bisnis zina. Pelacur itu kan bisnis zina. Zina jadi bisnis. Besoknya masyarakat pada ngomong, itu orang gimana sih pelacur kayak gitu jadi dikasih sedekah. Kemudian orang ini ngomong kepada Allah, ya Allah, saya memberi sedekah kepada pelacur. Kemudian hadis itu menambahkan begini, ya, bisa saja orang yang maling itu setelah diberi sedekah taubat. Setelah diberi sedekah dia tobat, ya Allah, saya selama ini berbuat nggak benar, saya ambil harta orang lalu aku diberikan orang ketika halal. Sedekah kan halal ya? Jadi ketika diberikan orang ketika halal, ya Allah, tolong aku tunjukkan jalanmu, aku pengen mencari jalan yang halal. Wah, bisa saja maling itu jadi tobat. Jadi yang namanya berbuat baik sih gak peduli itu kepada siapa-siapa gitu. Ya. Sampai Nabi juga kan memberikan sesuatu kepada orang non-muslim, sama juga. Nah yang kedua nih, bisa saja sedekah pada orang kaya, orang benghar, orang udah punya, ya, jelema benghar. Lalu yang terjadi adalah dia jadi semangat memberi sedekah. Ya Allah, saya dikasih sedekah sama si Fulan mah jauh di bawah saya. Aduh, rumahnya aja kayak gitu. Kenapa dia ngasih sedekah ke saya? Saya tahu itu sedekahnya juga mungkin hampir sekian persen hartanya diberikan. Tapi aku apa ya Allah? Aku ini punya segalanya. Rumah ada, mobil ada misalnya. Yang merasa punya mobil jangan kesindir ya. Bukan. Ini hadis Nabi nih, cerita tentang hadis Nabi. Rumah ada, mobil ada,
usaha jalan, tapi aku tidak sedekah. Aku malah dikasih sedekah sama orang yang gitu. Apa yang terjadi? Lalu dia mulai bersedekah. Dia berikan kepada siapa aja. Ditanya keluarganya ada gak yang belum makan, kasih. Sebelahnya lagi gitu terus. Jadi orang kaya tersentuh karena disedekahi, bisa aja. Yang ketiga adalah yang apa? Yang berzina, yang pelacur. Ya Allah, saya diberi sedekah, orang berbuat baik kepada saya. Kenapa saya tidak berbuat baik pada diri saya sendiri? Udahlah, saya taubat, udah bismillah. Saya cari kerjaan yang benar, saya cari kerjaan yang halal. Ya udah, yang dulu sudahlah selesai. Nah, jadi yang namanya sedekah bisa kepada 3 oknum itu, jadi artinya semuanya lah sedekah. Dan ditutup nih dengan ayat 153 ya. Qalu innama anta minal musahharin. Mereka berkata, wahai Soleh, engkau adalah orang yang terkena sihir. Orang-orangnya diingatkan bertakwa, jangan ngikutin orang-orang yang berbuat gak benar. Lalu bilangnya apa? Soleh, ente mah kena sihir. Kalau bahasa lain, ente mah gila, udah kena sihir, gak mungkin. Orang tuh nyebutin kayak gitu. Seolah-olah mereka menyampaikan bahwa dakwah menyeru kepada Allah disampaikan oleh orang gila kayak Soleh. Anda udah miring kena sihir. Ini kalau udah hati udah kering ini, naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi hati yang kering dan keras seperti kalhijar, seperti batu. Kalau batu aja bisa keluar air dari batu, bisa pecah karena takut karena Allah. Ya, min khosyatillah. Kemudian minhul anhar, keluar sungai atau apa dari batu. Tapi hati manusia ketika keras disampaikan kayak gini, ngomongnya gitu. Yang mah gila, orang nggak benar, orang aneh. Nah itu ngomongnya. Coba kita perhatikan, apakah orang yang menyuruh kepada Allah aneh? Kenapa? Lihat aja nih contohnya nih di musola di masjid. Berapa orang yang datang ke musola dan masjid? Kita satu kakak sekitar 70, di sini mungkin sekitar 70 ya, atau 100 kepala keluarga lah di sini. Yang masuk ke masjid berapa orang? Berarti yang masuk ke masjid itu disebut aneh karena mayoritas tidak masuk ke masjid. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan dibalik nanti. Anak-anaknya datang, bapak-bapaknya datang, mamanya hadir di masjid, di musola, di majelis. Kalau saya lihat maghrib misalnya sini nih, maghrib ini mayoritas masih anak-anak nih. Anak-anak masih menguasai, mungkin karena orang tuanya pada kerja dan sebagainya. Ya tapi kan subuh ada, gitu. Mungkin zuhur ada, ayo semangat. Balik yang mungkin tadinya di kampung kita itu banyak yang mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan, dibalik menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi kan saya izin Pak, malu, era, udah biar tinggalin yang namanya malu, udah bismillah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya dijauhin lagi sama orang. Iya, Anda dijauhin sama orang-orang yang nggak benar. Anda akan dideketin dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang mendukung Anda menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan dibuang juga orang-orang teman-teman kita itu, kita ajak. Ya, mudah-mudahan kita tidak dianggap orang-orang yang kena sihir seperti tuduhannya orang kaum Nabi Saleh, kaum Thamud. Dikasih nasihat malah dibilang orang gila. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la